Ya soalnya itu menjadi soleh itu suatu perjuangan sing ora gampang. Jadi ketika kok wah ora tuh ngerti kene nih. Biasa ki enggak kalian teman kok ora tuh ngerti. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin wa nu'minu imanal muqinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqrar sadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa khaliqus samawati wal ardin wa nukalliful jinna wal insa wal malaikatal muqarrabin ayya'buduhu ibadatal mukhlasin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang saya hormati, kami lanjutkan pembahasan tentang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa lihadzal amri min sababin illa annal ikhlasa lam yakun ra'ida hadhil fi'ah li'annaha lam ta'mal illa li jarri maghnamin maghmumin au kasbin syarofin mauhumin. Persoalan kegagalan kamu sekalian di atas disebabkan keikhlasan tidak mereka jadikan landasan dalam perjuangan. Mereka berjuang hanya untuk mencari keuntungan sementara yang tidak terpuji dan kehormatan yang palsu. Para pemirsa yang saya hormati, semoga Allah melindungi kita sekalian. Di dalam Al-Quran, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami Allah menurunkan ilaika kepada kamu Muhammad al-kitaba kepada Al-Quran bil haqqi dengan kebenaran. Aila bil batili ateges la bil batili orang nganggo kebatilan. Fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Fa'budullaha monggo maka ibadahlah kamu kepada Allah mukhlishan dengan keikhlasan lahuddin karena agama. Ai mukhlishan lahu tegese ikhlas bil ibadati dengan mengamalkan ibadah wa tauhidi dan bertauhid. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah kepunyaan Allah kepada manusia ad-dinul khalis, agama yang bersih. Ad-dinu bil ikhlasi tegese agama sing ikhlas. La yukhalituhu syai'un, yang tidak tercampur oleh segala sesuatu. Para pemirsa, bahwa ikhlas adalah suatu perbuatan yang terpuji dengan syarat mukhlishan lahu bil ibadah, benar-benar ikhlas secara beramal dengan ibadah. Ragamnya ibadah bermacam-macam, semua harus bersyarat dengan keikhlasan wa tauhidi dan murni bertauhid. Maksudnya bahwa kita harus betul-betul menuhankan Allah yang esa, tidak bercampur dengan Tuhan-Tuhan buatan lain. Yang dimaksud tauhid adalah pembersihan, bersih dari kepercayaan-kepercayaan yang mempunyai sifat syirik, harus bersih
dari kesyirikan, dari segala kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh banyak manusia. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa ikhlas adalah sesuatu yang tidak tercampur oleh sesuatu. Berarti ikhlas itu murni. Diupamakan seperti murni air susu yang keluar dari antara kotoran dan darah. Susu yang keluar dari tubuh perempuan yang murni, kemurniannya susu ASI, itu prosesnya dari kotoran dan darah, itu bisa murni. Maksudnya kemurnian itu melalui tantangan-tantangan yang hebat. Prosesnya itu melalui tantangan yang hebat, yang dalam tubuh tantangannya dari darah dan kotoran manusia. Itu bisa menjadi ASI, susu murni, sangat berguna. Nomor 1, ASI itu susu yang nomor 1, sangat berguna. Maka dalam hal ini, karena prosesnya itu melalui proses, misalnya dalam tubuh yang dicontohkan itu darahnya harus normal, darahnya harus sehat. Kalau darahnya tidak sehat, susunya menjadi tidak sehat. Demikian juga kotoran yang diproses menjadi susu itu dari asupan makanan. Kalau asupannya itu bergizi, susunya akan menjadi lebih manfaat, karena dari awalnya itu yang masuk dalam perut adalah asupan-asupan yang bergizi, menjadi susu yang sangat bermanfaat. Tapi kalau asupan-asupannya tidak bergizi, maka susu akan menjadi encer. Susu akan kurang berkualitas. Tidak berkualitas. Berarti di sini baina farsin wadamin niku berarti ya farsennya juga harus berkualitas gitu loh, Pak? Iya, awalnya pemasukan dari asupan-asupan harus berkualitas. Gitu. Artinya apakah bisa diaplikasi dengan amal niku, Pak Yai? Baina farsin wadamin ada kholison itu. Iya. Labanan kholison itu apakah kalau diaplikasi dengan amal niku wonten mboten perbuatan farsen niku Pak dimaknai sesuatu yang kurang baik lah. Dan darah niku. Ada cerita seorang pakar. Pakar apa? Pakar amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, pasti selesai. Itu pakar. Suatu ketika ada warga yang memberitahu bahwa di sana ada pohon besar yang untuk disembah. Maka bergegas-gegaslah si mau pendekar amar ma'ruf menyiapkan untuk menebang, menghabisi pohon itu sampai seakar-akarnya, menyiapkan alat-alat yang komplit untuk sampai seakar-akarnya. Wah, itu alatnya dipanggul, karena tujuannya supaya sampai ke dasar
tidak ada untuk minat tumbuh lagi atau tidak minat disembah lagi. Barangkali serpihan-serpihannya tetap disembah itu sampai bersih. Berarti alatnya komplit, bukan hanya gergaji, kampak komplit sampai dipanggul. Setelah dekat di pohon itu nampaklah setan. Setan bertasyakul menyerupai seorang tua. Biasanya orang yang masih remaja terhadap orang tua pasti ada hormatnya. Maka iblis, setan itu menyerupai orang tua supaya ada pertemuan itu dihormati. Setelah itu ditanya, mau apa kamu kesini? Saya mau amar ma'ruf nahi mungkar. Akan menebang ini sampai habis seakar-akarnya. Apakah Tuhan memerintahkan kamu untuk menebang? Iya. Ora hebat. Iya. Apakah tidak ada jalan lain? Saya satu-satunya adalah melakukan penebangan. Akhirnya duel sama iblis, sama setan. Duel. Setelah duel, iblis terpelanting, kalah iblisnya. Setelah terpelanting, kalah, dia menunduk dalam artian memberi pengaruh penipuan. Hai pemuda, apakah kamu enggak ingat bahwa kamu itu adalah seorang yang fakir yang masih membutuhkan nafkah? Kamu bersemangat untuk menebang, tidak ada rakyat, tidak ada warga yang berterima kasih. Semua acuh, semua tidak mengabaikan atas jasamu. Tapi kalau kamu menerima hadiah, ntar kamu waktu setelah sholat akan nampak, betul-betul nampak hadiah uang dinar. Karena dalam kondisi memang tidak punya duit, tertarik si pemuda itu, tertarik tipuan. Jadi iblisnya itu duduk merunduk itu bukan tunduk asli, itu tipuan untuk supaya bisa mengelabui, dikelabui. Tadi kan pernyataannya iblis, masyarakat tidak ada rasa terima kasih atas jasa kamu menebang pohon. Kamu lebih baik mengandalkan di rumah. Ntar setelah kamu sholat akan terwujud uang kontan. Setelah dipengaruhi oleh setan, si mau
ulama pendekarnya tergiur akhirnya pulang. Sembari ngancam, kalau memang tidak terbukti setelah saya sholat tidak ada uang, akan saya kembali lagi. Setelah pulang ke rumah, dia sholat, rampung sholat, terdapat uang dinar. Nah ini bisa untuk pemasukan. Kan janjinya setiap dia sholat akan muncul uang dinar. Si mau pendekar mencoba lagi dalam hari kedua. Hari kedua dicoba, bukti ada uang dinar. Setelah sholat ada uang dinar. Pada hari ketiga dia melakukan sholat, menanti dalam wujudnya uang, enggak ada. Nah, setelah enggak ada, dia jawara, dia marah. Ntar saya tebang. Pohon itu saya tebang, marah. Karena hari pertama ada, kedua ada, ketiga kok tidak ada, saya akan menebang, saya marah. Ini berarti tipuan. Tidak menepati janji. Tidak menepati janji. Hari ketiga mendatangi pohon tersebut, ditemui tadi iblis orang tua. Si pendekar berkeyakinan saya pasti menang. Berkeyakinan dengan catatan kemarin saya menang, ini hari ini saya menang. Setelah itu duel, keduanya duel, yang terpelanteng si pendekar itu, bukan iblis. Iblisnya di atas tubuh pendekar. Nah, iblis ngece. Nah, sekarang kamu yang kalah. Nah, setelah digertak gitu, kamu yang kalah. Kenapa saya kalah? Akhirnya tanya. Iblisnya jawab, karena kamu waktu pertama kamu ikhlas. Sekarang kamu marah karena duit. Berarti tidak ikhlas. Akhirnya kamu kalah. Masya Allah. Itu dalam orientasi amal. Ikhlas itu juga sebuah kekuatan hebat untuk melawan nafsu, godaan setan. Iya. Di dalam Al-Quran, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala ngucap sapa iblis, wa bi izzatika, maka demi kemuliaan panjenengan Gusti, la uwiyannaka, yakti teman-teman nasarake ingsun, yakti nasarake ingsun temenan hum ing menungso ajmain kabeh, illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu, minhum dari hamba-hambamu al-mukhlasin yang berikhlas. Benar-benar ikhlas itu satu benteng. Benteng.
Sampai iblis sendiri mengatakan begitu loh. Iya. Terhadap orang yang ikhlas Oh. nggak mampu lah bahasanya. Iya, tidak mampu. Kecuali Nah, ini sesuai dengan ayat Ayat. ini. Allah fa bi izzatika la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. tadi dikatakan mencari satu kenikmatan yang sementara gitu, Iya, iya. atau palsu lah Hah? dengan cara tidak terpuji, itu kan termasuk satu muamalah yang tidak ikhlas gitu. Iya, iya. Itu kan kalau caranya nggak terpuji, berarti sementara kemarin yang dibahas Ustadz Hedian itu kita bekerja atau muamalah dengan makhluk lah sama seseorang, kemudian mengharap upah, dan upah itu termasuk berharap dengan makhluk atau mencampur lah, tidak murni itu. Kalau muamalah duniawi itu follow up-nya ntar tujuannya apa. Kalau tujuannya itu akhirat itu termasuk ikhlas. Berarti ketika nagih haknya atau gajiannya itu termasuk masih dalam kerangka proses muamalah gitu. Proses muamalah belum akhir, belum finish. Tidak dikatakan tidak ikhlas ya? Iya, tidak bisa. Cuman belum finish. Kalau dia dicurahkan untuk agama, ikhlas, tidak ada pamrih, itu termasuk sudah finish ikhlas. Kalau tujuannya untuk jahit misalnya biar saya dapat uang banyak, biar kaya itu. Sementara kemarin kan Pak Yai Said itu kita harus kaya itu. Itu masih termasuk ikhlas atau tidak itu? Lah ikhlasnya untuk apa? Kelanjutannya. Ikhlasnya untuk apa? Untuk perjuangan agama misalnya atau apa? Untuk sosial. Nah itu untuk apanya itu dalam proses berarti. Nah, belum akhir. Ntar kalau salurannya misalnya untuk sosial masyarakat yang lemah, yang membutuhkan, itu baru. Artinya berarti ketika kita bertujuan tidak hanya untuk mencukupi nafkah keluarga saja, artinya kita bertujuan memang untuk mengumpulkan kekayaan, tidak apa-apa kalau memang nanti akhirnya untuk kebaikan. Para pemirsa yang saya hormati, sekarang kebalikan dari keikhlasan. Orang yang tidak ikhlas tentu akan menjadi bola tendang setan. Karena ikhlas itu bisa sukses, ikhlas itu bisa sukses tidak tergoda oleh setan. Nah, sekarang kebalikannya tidak ikhlas, maka orang yang tidak ikhlas itu menjadi bola tendang setan. Dia mengamalkan ini tidak ikhlas, mengamalkan ini tidak ikhlas, mengamalkan itu tidak ikhlas, menjadi bola tendang setan. Tapi memang ikhlas itu kan hati, pekerjaan hati berarti ya. Artinya berarti bukan karena misal jahit bukan apa perilaku fisik lah. Bukan perilaku karena tergiur uang itu bukan seperti itu, tapi memang masalah-masalah hati kayak misal dipuji orang lain atau mungkin apa seperti itu mungkin ikhlas. Kalau yang pengaruh fisik kan masih mungkin tujuan akhirnya untuk apa itu kan masih ada proses. Nah, amalia fisik dulu ending niat akhirnya ya tujuan. Ya sampai akhir pun ya nanti tergantung niatnya, misalnya
sugih terus sedekah tapi masih ada perendul karena ingin dipuji ya berarti belum ikhlas juga kan seperti itu. Iya. Artinya kaitannya Meskipun tetap ada kaitannya tindakan untuk bersosial, tapi ternyata sosial juga masih bercampur. berarti Bercampur. kembali ini kemarin Iya. juga ikhlas juga rawan rusak gitu. Iya, rusak. iya. Iya. Ikhlas juga bisa rusak lah masalahnya. Iya, Oke. bisa rusak. Halaka. Halaka. luar biasa. Nah itu tadi kalau yang disebut Adinul Kholis niku Adin niku dalam tanda kutip agama Islam. Iya, dari syariat. Syariat. Jadi mengamalkan syariat berupa ibadah ya, itu harus berdasarkan ikhlas. Ad-dinul kholis Adinul Kholis gitu. harus berdasarkan ikhlas. Ya, susah. Pemula orang mau melangkah mayoritas ini didahului nafsu. Seperti karo ngerokok. Nggih. Mayoritas orang mau berkiprah, mau melangkah itu didahului oleh nafsu. Didahului oleh apa? Didahului oleh akal. Akal itu prosesnya terlambat setelah nafsu itu muncul. Jadi manusia itu kan punya jiwa nafsu. Nafsu. Jadi kalau melangkah itu pasti didahului oleh nafsu. Pasti. Akal terlambat untuk mengatasi terlambat. Makanya dalam membenahi itu ada perang nafsu. Ini muncul, wah ini nafsu saya, akalnya itu lah. Wah ini nggak baik, ini tidak sesuai dengan syariat, ini melanggar, ini merusak. Nah, itu akal. Nah, itu perang tuh. Perang. Masih dalam mau melangkah itu sudah perang. Perang nafsu. Karena dia hasrat nafsu muncul. Nafsu muncul, akal berontak. Akal sehat, bukan akal tidak sehat. Akal sehat berontak. Wah ini. Jadi dalam awal pemula ini manusia sudah perang. Setelah diperangi, wah ini saya harus ikhlas, saya harus amal soleh, harus ini, harus baik, harus ini, harus beradab. Itu kinerja akal. Akhirnya seorang bisa melangkah melalui akal. Nah setelah dia melangkah, mengerjakan melalui akal, di perjalanan terpengaruh oleh beberapa duniawi. Nah ini menjadikan ikhlasnya rusak. Ikhlasnya rusak karena dipengaruhi oleh duniawi. Misalnya dalam karyawan penjahit jumlahnya banyak. Ada yang bermotivasi saya harus nomor 1. Dalam pocokannya itu harus nomor 1. Berarti kejar-kejarannya itu bukan nafkah, bukan. Supaya nomor 1 dalam satu konveksi yang karyawannya banyak, dia mencetuskan ide supaya pocokannya itu nomor 1. Berarti kejar-kejarannya nomor 1. Nah, nomor 1. Bukan nafkah, bukan. Nah,
Itu Kalau awal mau bekerja kan mungkin punya cita-cita baik, nah apakah ketika di lapangan berubah itu berubah, bisa juga? bisa berubah, bisa berubah. Juga sebaliknya, orang mau maksiat, biasanya orang maksiat itu kan harus punya duit. Misalnya mau melakukan pelacuran harus punya duit. Setelah harus punya duit, dia bekerja mencari duit untuk melacur. Dia melangkah dalam kemaksiatan. Gamane klise cerita setelah di kamar, setelah pembayaran lunas, setelah di kamar dia berubah menjadi orang yang bertakwa. Aku rawani melacur rawani. Akhirnya pulang. Nah, pulang duitnya Pak Jaluk kan priye. Jadi terkadang elas itu karena terpaksa. Ikhlas wis berarti. Oh ya elas wis. Nah itu termasuk kategori ikhlas apa? Elas terpaksa. Asalnya gini ya, suatu pekerjaan itu yang berupa amaliyah soleh, ada tawaan, memang sukarela, memang dia legowo tawaan, au karhan. Au karhan, ada karhan, ada tawaan. Nah, itu yang terpaksa itu berarti karhan. Elas tapi karhan. Karena situasi. Dia harus tahu terus atau karhan. Oh enggak apa-apa. Mungkin level-level kita. Iya. Amalnya rasa nejo sekedarum. Al-ikhlas la yukhalituhu syai'un, tidak tercampur oleh sesuatu. Misalnya beramal soleh, muncul nafsu untuk pamer, itu harus perang. Saya tidak mau pamer, harus perang. Jadi waktu awal pemulang perang, waktu muncul dalam pencampuran perusak ikhlas, harus perang. Akal harus menang. Misalnya muncul saya pamer ke beres ke, nah itu harus perang. Akal harus menang supaya tidak rusak keikhlasan, karena dia melakukan peperangan hawa nafsu. Itu termasuk peperangan hawa nafsu. Terus itu dalam segi pamer. Misalnya dalam segi ujub, tergoda oleh ujub. Terujub ke biasanya dia mengamalkan sesuatu yang lebih dari umum. Umum itu paling-paling memberi sokongan 50.000 itu sampai 50 juta. Nah, sehingga mudah ujub. Lah setelah mau ada perubahan untuk ujub, dia harus perang. Saya tidak perlu untuk ujub. Tapi ujub itu memang kadang saya sering itu Pak. Artinya karena gini, ketika kita melakukan suatu kebaikan lah, Ya.
dan kita merasakan bahwa pekerjaan ini tidak mudah, kemudian kita berhasil, Iya. itu kan pasti, wah saya berhasil kan seperti itu. Satu kebanggaan. Satu kebanggaan tersendiri. Misal, yopo lah saya mampu sholat dari isya sampai subuh, orang pedot kan itu kan sesuatu yang susah sekali. Iya, iya. Nah ketika berhasil kan, alhamdulillah saya berhasil kan, kan pasti muncul ujub Iya. seperti itu. Iya. Meskipun tidak ujub terhadap orang lain, Ah. tapi hatinya merasa Ujub. lah. Bangga dengan Bangga keberhasilan amalnya. amal itu gimana itu? Sebenarnya dalam melakukan sholat itu ada pengkikisan yang berbentuk yuholituhu syai'un, yang sesuatu menjadi mencampuri kerusakan ikhlas. Nah, itu dalam sholat at-tahiyyatu, penghormatan, tersohor, tenar, ujub, itu terakhir ayat lillah, kepunyaan Allah. Terakhir at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, terakhirnya lillah. Jadi itu tasyahud itu termasuk untuk mengkikis ikhlas. Satu at-tahiyat mubarakah, sholawat, thayyibat, itu wae Gusti Allah. Gara-gara menungso sok entuk thayyibat harus kembalikan lillah. So entuk tahiyat, penghormatan harus dikembalikan kepada Allah, lillah at-tahiyat. Entuk keberkahan harus disandarkan kepada Allah, lillah. Itu termasuk tasyahud. Nangone sholat itu bisa mengkikis kerusakan ikhlas. Tetap harus dikembalikan. Iya. Lillah. Nah, kalau itu bisa, akhirnya as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dalam mau bisa menghayati at-tahiyat sampai lillah, itu akhirnya sholat menjadi as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa untuk menghancurkan kemungkaran, menghancurkan yang tidak senonoh. Itu rahasia tasyahud itu. Tasyahud. Para pemirsa yang saya hormati, kelanjutannya wasirru fi dzalika an mayamalu mukhlisan fi amalih li ummatih wa watani tahwi ilaihi afidatun nas wa yahutunahu bitasji' wa tahbid au bil ma'unah wa tanfidh wa yazdadu bidzalika himmatan wa nasyatan wa tanmu fihi ruhul jiddi wal musabarah alal amal. Sebenarnya ada satu rahasia yang perlu diingat dalam perjuangan, yaitu keikhlasan. Sesungguhnya orang yang berjuang dalam hati ikhlas murni untuk kepentingan bangsa dan negaranya, pasti orang-orang akan cenderung dan simpati kepadanya. Mereka memberi dorongan semangat, pujian, dan bantuan, sehingga dengan dukungan tersebut dia
menjadi semakin bersemangat dan giat dalam perjuangan, serta semakin meningkat keseriusan dan kesabaran dalam perjuangan. Nah, tapi kalau sifat-sifat baik itu masuk dalam lubuk hati, masih rawan dalam rusaknya amal. Kalau melihat ini keikhlasan benar-benar sulit nih Pak. Soalnya kan melihat kita beramal satu kebaikan. Iya, iya. Meskipun saya berniat ikhlas. Iya. Kemudian orang lain memuji saya. Iya. Iya, iya. Godanya kan di situ. Iya, iya. Godanya. Iya. Nah, aku dadi wong apik lah ya loh. Wong mesti akhirnya do seneng malah ngalem. ngalem bono padahal kalau niatnya ikhlas lah. Oh. Pak nulungi nang misal level kecamatan kelurahan. Baik apa itu watonia. Ah, iya, iya. Kemudian orang memuji wong apik ya akhirnya berbondong-bondong ngalem. Bahkan kalau zaman sakniki seseorang berperilaku baik itu rawan jadi artis lah. Akhirnya nek kula terkenal ngejak selfie ya. Iya, iya. Ya itu hampir tidak mungkin tangan melepaskan diri dari hal-hal kokui, dari hal-hal ujian, yang dapat merusak amal. Ah, iya, iya. Itu benteng ketika dipuji lah. Iya, iya, Apa itu? iya, iya. Itu harus perang nafsu, harus menang, harus menang. Atas ini ada cerita sahabat. Ada seorang yang gagah berani menjadi pejuang jihad fisabilillah. Setelah dia perang, dia mati dalam peperangan. Setelah mati dalam peperangan, sahabat-sahabat memuji. Wah, itu jawara. Wah, itu istimewa. Setelah sahabat-sahabat memuji, Nabi bersabda, dia di neraka. Kaget sahabat, kenapa dia berjuang kok di neraka? Karena dia hanya menunjukkan sifat berani, bukan perjuangan jihadnya, bukan, tapi menampilkan keberaniannya. Berarti tidak ikhlas. Itu ada itu cerita sahabat. Perilaku hati ya. Iya. Hati ya. Lah dohere dipuji ya. Dohere dipuji. Nabi mengatakan dia masuk neraka. Ini perilaku hati ya. Iya. Soalnya kan juga ada juga definisi al-muflis niku kan orang yang menyimpan kebaikannya, kata manapa niku? Hasanatu. Kan itu juga niku aplikasinya apa? Al-muflis man kata man hasanatu. Itu hanya satu versi. Oh, satu versi. Satu versi untuk menuju ke ikhlas. Tapi versinya bukan hanya itu, masih banyak. Itu biasanya sing bentuknya amaliyah lahiriah. Iya. Misalnya orang menyimpan hasanah, tidak pernah memperlihatkan hasanahnya, tidak pernah bicara tentang hasanahnya. Tapi dalam ini masih rawan. Rawannya gimana? Rawannya kalau dia suatu saat bengkak dalam dalam mengisi hasanat, bengkak menjadi rusak. Bengkak berkonose. Misalnya gini, si orang yang orang yang mendapatkan jasa dari orang baik itu, orangnya tidak paham diberi jasa, tidak paham jasa.
Nah, Bahasa niku ini tidak berterima kasih. tidak berterima kasih. Kene Orang ngerti ini. Nah, kene sing ora sing memberi jasa ora pak cerita ora kuat. akhirnya ora kuat, bengkak, Angel. hasratnya Angel. bengkak. Ya aku banget sebagai wong sing ingin soleh tapi diketahui orang banyak. Akhirnya kaya gara ora tak anu. Pemangli kan kok ngono, bengkake nang kono. Padahal nyimpannya wis bertahun-tahun, bertahun-tahun. Nah, itu bengkak. Jadi masih ada rawan juga. Jadi wong soleh tapi nek iso yang kita ngerti aku wong soleh tapi salah pas ngerti gitu. Ini problem. Masya Allah. Aduh ya Allah. Ya soalnya itu menjadi soleh itu suatu perjuangan sing ora gampang. Jadi ketika kok wah ora tuh ngerti kene nek wis enggak kalian teman kok ora tuh ngerti. Masya Allah, Masya Allah. Ya semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat perusak ikhlas. Masya Allah. Soalnya kan Abu Bakar sendiri ketika ada orang memuji kan punya resep satu doa tersendiri. Iya. Dia wonten kan doa. Ada. Mugi-mugi ya khaira ya dunun muga-muga lebih baik dari yang biasanya kan. Mas? Iya. Masya Allah. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah keterangan ikhlas. Semoga mendapatkan manfaat ilmu, Amin. mendapatkan sumber baik ilmu secara umum bisa dikenyam ke manfaatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alamin hamdan yuafi ni'ama yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka minas shalihin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minas syakirin wa ja'alna min ibadikal mukhlasin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal.